Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Nur Latifah dengan NIM 231420163, Perbankan Syariah semester 4 kelas E. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebangkitan keuangan Islam. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berdasarkan syariah. Artinya semua transaksi di dalamnya harus bebas riba, gharar, dan maisir. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kenapa keuangan Islam mulai bangkit? Karena banyak masyarakat, terutamanya di negara-negara muslim nih, yang mulai mencari sistem yang lebih adil dan sesuai ajaran Islam. Karena itulah keuangan Islam mulai bangkit. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit sejarah mengenai kebangkitan keuangan Islam. Jadi sebenarnya pada zaman Rasulullah atau masa keemasan Islam itu, sistem ekonomi Islam ini sudah berjalan. Contohnya seperti jual beli yang jujur dan adil. Nah, tapi transaksi ini kan belum ada sistem keuangan seperti bank gitu. Nah, kebangkitan keuangan Islam dimulai pada tahun 1963 di Mesir karena berdirinya Midgard Savings Bank, bank pertama tanpa riba atau bunga. Lalu pada tahun 1975 didirikannya Islamic Development Bank (IDB) oleh negara-negara anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, sebagai lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk proyek pembangunan. Lalu sekitar tahun 1975 sampai 1980-an negara-negara lain juga mulai membentuk lembaga keuangan Islam seperti Malaysia, Indonesia, dan lainnya. Lalu sampai saat ini sudah ada lebih dari 80 negara. Baik, selanjutnya yang kedua, saya akan menyebutkan lembaga eksternal yang melakukan pengawasan pada bank dan lembaga keuangan syariah. Dan saya akan jelaskan juga peran dan tugasnya. Yang pertama ada OJK. Perannya itu pengawas utama seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan syariah. Tugasnya memberikan izin pendirian bank atau lembaga keuangan syariah, terus membuat regulasi terkait keuangan syariah. Nah, contohnya itu OJK memastikan nih apakah bank syariah tidak menjalankan produk yang mengandung riba atau gharar. Selanjutnya yang kedua ada DSN MUI, yaitu perannya menentukan standar hukum syariah di bidang keuangan. Tugasnya itu mengeluarkan fatwa syariah yang menjadi dasar semua produk dan praktik keuangan syariah. Lalu membimbing dan mengarahkan DPS, Dewan Pengawas Syariah, di masing-masing lembaga keuangan syariah. Contohnya DSN MUI ini mengeluarkan fatwa tentang akad murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Yang ketiga ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Perannya itu menjamin dana nasabah di bank termasuk bank syariah. Tugasnya itu menjamin simpanan nasabah hingga batas waktu tertentu. Nah, contohnya ini kalau bank syariah bangkrut nih, LPS ini akan mengganti uang nasabah sesuai ketentuan. Yang keempat ada Bank Indonesia (BI). Perannya itu dulu pengawas bank syariah, tapi sekarang lebih fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran syariah, dan stabilitas ekonomi. Tugasnya itu mengatur sistem pembayaran syariah, misalnya kris syariah gitu. Contohnya itu Bank Indonesia ini mendukung kris syariah yang memungkinkan masyarakat berdonasi zakat, infak, atau bayar produk halal melalui scan QR tapi tetap sesuai syariat. Lalu yang terakhir ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, peran BPK ini dalam keuangan syariah adalah lembaga negara yang mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara termasuk lembaga-lembaga yang mengelola dana umat atau dana negara berbasis syariah. Misalnya ini Basnas. Nah, tugas BPK ini memastikan tidak ada penyalahgunaan dana umat atau zakat. Contohnya, BPK juga memeriksa laporan keuangan Basnas agar dana zakat benar-benar sampai ke yang berhak dan tidak disalahgunakan. Nah, dengan adanya lembaga-lembaga eksternal ini, bank dan lembaga keuangan syariah bisa berjalan dengan teratur dan tetap sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat seperti kita pun jadi lebih yakin untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai kebangkitan keuangan Islam dan juga lembaga-lembaga yang mengawasi bank serta lembaga keuangan syariah. Semoga penjelasan saya dan yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.